Freemason. Dengar nama ini aja pasti langsung kebayangkan pertemuan rahasia, simbol-simbol misterius, sampai konspirasi tingkat dunia. Tapi, apa sih sebenarnya yang ada di balik semua itu? Apa mereka beneran kelompok rahasia yang berbahaya? Atau jangan-jangan cuma perkumpulan yang sering disalahpahami? Oke, kita kupas tuntas sekarang. Oke, pertama-tama, kita nggak bisa ngomongin Freemason tanpa ngebahas aura misterius yang seolah nempel sama mereka. Yuk kita lihat dulu gimana sih orang-orang mandang mereka, yang seringkali bikin mereka kelihatan kayak bagian dari dunia organisasi rahasia yang gelap. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan inilah yang jadi bensin buat rasa penasaran dan berbagai macam teori konspirasi tentang mereka. Pertanyaan yang bikin kita semua mikir, sebenarnya apa sih yang mereka kerjain di balik pintu tertutup itu? Kita sering banget kan dengar nama-nama ini disebut barengan. Seolah-olah mereka ini satu paket. Kelompok-kelompok yang identik dengan kerahasiaan, anggota yang super eksklusif, dan tujuan yang, ya nggak ada yang tahu. Kombinasi kayak gini udah pasti jadi lahan subur buat teori konspirasi tumbuh. Tapi buat benar-benar ngerti misteri ini, kita harus lihat dari akarnya. Coba kita putar waktu balik, dan kita lihat dari mana sebetulnya Freemason ini berasal, menurut catatan sejarah mereka sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat perjalanan mereka. Awalnya mereka ini murni perkumpulan pekerja, para tukang batu. Terus, pelan-pelan mereka berevolusi jadi organisasi yang lebih filosofis. Dan puncaknya di tahun 1717, itu jadi tonggak sejarah penting banget waktu Grand Lodge pertama di dunia dibentuk. Jadi kuncinya tuh ada di pergeseran ini. Waktu proyek-proyek pembangunan katedral raksasa mulai jarang, perkumpulan mereka ini bukannya bubar. Malah sebaliknya, mereka mulai nerima anggota-anggota terpelajar yang bukan tukang batu. Orang-orang ini tertarik sama struktur perkumpulan Freemason sebagai tempat buat diskusi filsafat, moralitas, dan persaudaraan tanpa dibatasi urusan agama dan politik waktu itu. Jadi, kalau kita lihat akarnya, ternyata mereka ini ya praktis banget. Semuanya tentang kerjaan, standar kualitas, dan saling bantu sesama anggota. Simbol-simbol kayak jangka dan palu itu, ya awalnya memang alat kerja mereka sehari-hari, bukan sesuatu yang mistis. Oke, dari perkumpulan tukang batu, sekarang jadi persaudaraan filosofis. Pertanyaan selanjutnya, jelas, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Dan apa yang mereka percaya? Yuk kita coba intip sedikit. Kalau menurut definisi mereka sendiri, Freemasonry itu intinya adalah sebuah persaudaraan yang tujuannya simpel, membuat pria baik menjadi lebih baik. Jadi fokus utamanya itu pengembangan diri dan moralitas. Nah, ini yang menarik. Freemasonry ini bukan agama, tapi mereka punya syarat kalau anggotanya harus percaya sama Tuhan atau makhluk tertinggi, dan percaya adanya kehidupan setelah mati. Tapi mereka nggak nentuin Tuhannya yang mana, makanya anggotanya bisa datang dari berbagai latar belakang agama. Dan disinilah kita lihat gimana sebuah ritual yang rahasia itu sebenarnya adalah drama simbolis. Setiap langkahnya punya makna. Mulai dari mata yang ditutup sampai diperlihatkannya alat-alat kerja tukang batu, semuanya itu dirancang buat ngajarin pelajaran moral tentang perjalanan seseorang dari kegelapan menuju pencerahan. Nah, di sini nih yang sering bikin bingung. Freemasonry itu punya banyak elemen yang mirip agama, tapi mereka tegas bilang kalau mereka bukan agama. Seorang Freemason bisa jadi seorang Kristen, Yahudi, Muslim, atau keyakinan lain, dan mereka justru didorong buat jadi penganut yang lebih baik di agamanya masing-masing. Ritual yang serba rahasia dan kepercayaan yang terkesan ambigu inilah yang jadi bahan bakar utamanya. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua ini akhirnya melahirkan beberapa teori konspirasi paling terkenal yang menyelimuti Freemason. Ini mungkin salah satu yang paling sering kita dengar, teori konspirasi soal uang dolar Amerika. Katanya sih ada pesan tersembunyi di lembaran uang itu. Bener nggak ya? Nah, inilah yang sering banget diangkat sama para penganut teori konspirasi. Mereka melihat ini sebagai bukti nyata pengaruh masonik di pucuk pimpinan pemerintahan Amerika. Apalagi tokoh-tokoh penting yang terlibat memang punya hubungan dengan Freemasonry. Tapi, kalau kita lihat catatan sejarah, ternyata penggunaan simbol itu inspirasinya beda. Waktu itu, simbol mata di atas piramida belum identik dengan masonik. Inspirasinya justru dari piramida Mesir sebagai lambang kekuatan dan ketahanan, dengan 13 tingkat yang mewakili 13 negara bagian pertama Amerika. Oke, lanjut ke teori besar lainnya. Katanya, bukan cuma uangnya, tapi tata letak ibu kota Amerika Serikat itu sendiri adalah simbol masonik raksasa yang tersembunyi. Mereka yang percaya teori ini menunjuk pada upacara peletakan batu pertama gedung Capitol yang dilakukan dengan ritual masonik. Fakta bahwa presiden pertama Amerika melakukannya secara terbuka seolah-olah jadi pesan terselubung bagi mereka. Dan sekarang,
kita sampai ke teori yang paling besar dari semuanya. Bahwa Freemason itu diam-diam punya rencana buat mengendalikan seluruh dunia. Teori sebesar ini jelas nggak muncul dalam semalam. Ceritanya dibangun selama berabad-abad. Dipanasin sama kerahasiaan mereka sendiri, ditambah peristiwa-peristiwa politik besar dan gerakan anti-mesonik. Jujur aja, teori semacam ini memang menarik karena seolah-olah ngasih jawaban simpel, satu kelompok rahasia, untuk kejadian-kejadian dunia yang rumit dan kacau seperti revolusi atau perang. Jadi setelah kita lihat sejarah mereka, terus kita lihat juga teori-teori konspirasi yang ngikutin mereka, kita sekarang ada di persimpangan jalan nih. Kita dihadapkan pada dua gambaran Freemason yang beda banget, bahkan bertolak belakang. Di satu sisi, mereka bilang kalau mereka cuma organisasi sosial yang fokusnya pada pengembangan moral dan kegiatan amal. Tapi di sisi lain, para pengkritik melihat kerahasiaan mereka itu sebagai bukti kalau ada agenda tersembunyi buat menguasai dunia. Pada akhirnya, kerahasiaan mereka itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, itu bisa jadi pondasi buat persaudaraan yang kuat dan erat, tapi di sisi lain, itu juga jadi bahan bakar tak terbatas buat rasa curiga. Pertanyaannya tetap sama, dan jawabannya mungkin tergantung dari sudut mana Anda melihatnya.